Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung kepada para hadirin yang sudah menunggu di ruang Zoom meeting. Kita juga hari ini ada live streaming di YouTube. Sebentar lagi kita akan mulai acara pada hari ini. Saya ucapkan selamat pagi dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung di acara pada pagi hari ini. Yang terhormat, Ketua Yayasan Adhikara Niat Sekolah Regina Pacis Jakarta, Suster Linda Mulyati. Yang terhormat, Direktur Sekolah Regina Pacis Jakarta, Bapak Handi Nagaria. Yang terhormat, kepada pengisi acara pada kita hari ini, Ibu Amelia Wang, selaku Fashion Design Lecturer. Yang terhormat, kepada Mr. Ikhwan Toha, selaku praktisi di bidang fashion, fashion stylist, dan anggota Indonesia Fashion Chamber. Yang terhormat kepada alumni kita tercinta, Bapak Musa Widiatmojo selaku Fashion Design. Dan tidak ketinggalan pula semua para tamu undangan yang saat ini bergabung secara virtual bersama kami, baik secara live melalui Zoom meeting maupun secara live streaming di YouTube di acara Launching Vocational Study oleh Sekolah Regina Pacis Jakarta. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat dan pernyataannya kepada kita semua. Sehingga pada pagi hari ini, Sabtu 3 Oktober 2020, kita bisa berkumpul di acara Launching Fashion Design dan Vocational Study 2020. Hadirin yang kami hormati, perkenalkan, nama saya Anggita, selaku pembawa acara yang akan membacakan susunan pada acara pagi hari ini. Pertama, doa pembuka, sambutan-sambutan, sharing session oleh Mr. Ikhwan Toha, presentasi program-program, Q&A, gunting pita secara simbolis oleh Suster Linda dan Bapak Handi, hiburan musik, serta door prize dan penutup. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa bertanya di sesi Q&A melalui kolom chat di Recis Q&A. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, sebagai ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh Ibu Stefani Markom. Selamat pagi kepada Ketua Yayasan Suster Linda Mulyati FMM dan yang terhormat juga para hadirin. Marilah sebelum kita mulai acara launching ini pada pagi hari ini, kita akan mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga acara kita dapat berjalan dengan lancar. Saya akan memimpin doa ini dengan iman Katolik. Silahkan Bapak Ibu peserta Zoom semuanya boleh mengikuti sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak. Terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua di sini. Pada pagi hari ini kami akan memulai acara kami, yaitu launching program vocational study, yang dimana terdapat beberapa program di dalamnya. Bapak, kiranya Engkau yang menyertai dari awal hingga akhirnya nanti, sehingga pembicara dan penanya pun di dalamnya dapat berjalan dengan lancar. Semua acara ini kami haturkan ke dalam tangan pengasihan-Mu kepada kami semua di sini. Santa Regina Pacis, doakanlah kami. Santo Franciscus, doakanlah kami. Beata Maria de la Passion, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Ibu Stefani. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama oleh Direktur Utama Sekolah Regina Pacis Jakarta kepada Bapak Handi, dipersilahkan.
Hi everybody and student candidates for Regina Pacis Jakarta. Today I would like to present, and it's an honor for me to be in here launching fashion design program from Business Development Department. Before that, I want to thank you for the guests that have already come today and spending time with us. Thank you for that. The name of the guest is number one. Of course, our main guest is Ikhwan Toha. Mr. Ikhwan Toha is a fashion stylist, fashion practitioner, and also is one of member Indonesian Fashion Chambers. He will share with us his expertise, what is the career in fashion design. Second is Sunny. Miss Sunny is a director and a partner of Lecter College. So it is connection between the study German with us. And we will explain also how the German study, how to study in German with Regina Pacis Jakarta. And not to forget, Suster Linda Mulyati FMM. He is our favorite and lovely, the head of board members, Yayasan Adhikara Niat in Jakarta. And the last is Miss Amelia Wang. He is our fashion design lecturer that I have already experienced to send all the teachers to Jakarta Fashion Week and also Paris Fashion Week. So it's very excited today with the 4 guests and also the marketing team and business development team today that make this event successful. Following our Indonesian President Pak Jokowi goals 2020 and 2024 to have SDM Unggul or leveling up all Indonesian people in vocational skills, Regina Pacis Jakarta ready to produce students with vocational skill, not only theory. Myself, as Regina Pacis Jakarta director, have the experience managing international university that has design programs such as fashion design, multimedia, and other programs. Today, introducing Regina Pacis Jakarta Vocational Institute. For now, we launch fashion design program and German study. The next project, we have graphic and multimedia programs and others upcoming projects that will fulfill the needs of students to have skills in vocational study. So, don't forget to follow our Regina Pacis Jakarta social media at regis_Jakarta and visit our website at reginapacis-jkt.sch.id for the exciting news. What happened with fashion design in the past, now, and the future? Today, I would like to elaborate how vocational skills such as fashion design can change the local and then also to the world. The example of the fashion designer that changed the world. One of them is Ikhwan Toha. He graduated from Raffles LaSalle, Singapore, and the idea is to have a some useful meaning every time that he taught to the students. He has great talent since the age of 8, and he has 2 books, 103 fashion quote, and the second book is about neckwear. And not to mention that he also listed in the People of the Year in the A+ magazine. Second example is Salah Islands. I still remember one of the famous fashion local designer, Lenny Agustin, and Hendrata, the government region. He used the local resource richness to design and produce batik using the local, what do they have in the local ethnicity and material, such as produce batik using the draw of the bee, canary tree, and local flowers in batik and the designs. And also she's been able to train the people from zero and successful by training them how to make a batik, how to design the batik. This has been able to transform and bring prosperity from a poor island to prosperous island, and the island become tourist attraction, and the people around it has been affected. It's a good effect. The people around it has a good income. So it is one of the example for the effect of one of the island in Indonesia. Third example is what the fashion design changed the world. So remember, last month there is a mask Chromatica mask used by Lady Gaga in MTV Award. She was singing with the Ariana Grande at the time. The mask designed by our
Indonesian designer. Name Diana Putri and Meti Chua. So we should proud of having a designer, Indonesian designer to the world. And second is Peggy Hartanto. I still remember that he produced strapless dress used by Giuliani Ricci from E-Channel. E-Channel is famous channel for entertainment and what's in and what's hot in the United States. And also he was listed in the Forbes magazine, 30 under 30, the art influence to the world. So we should proud that our Indonesia under 30 years old has been able to influence to the world. And the last one is Tex Saverio. He is famous for couture design, used by Kim Kardashian, Jennifer Lawrence, Ayumi Hamasaki, and Lady Gaga. So this is all the example of the people who have passion, who's been able to change the world, the local people, to the island, and personality of the people that he taught. So we should proud of Indonesian fashion designer. In closing, it is so excited to open this launching Regina Pacis Vocational Institute. We encourage you, all of you, to join Regina Pacis, not only for Regina Pacis students, but also for publics. All of you, student candidates, parents, regular people, home, husband, wife, you can join with these programs. We open to public. Regina Pacis Jakarta want everybody to level up the skill, and we want you to level up the skill, level up vocational skill through Regina Pacis program, such as fashion design, German language, graphic design, multimedia, and other vocational upcoming programs in Regina Pacis Jakarta. Also, we have very good international quality teachers. This quality lecturer have skill, have proven experience sending students to international events such as Paris Fashion Week and Jakarta Fashion Week before. So you are in the safe hand with us, with Regina Pacis Jakarta. Thank you. I hope you join with Regina Pacis Jakarta Vocational School and become a regician. Ad veritatem per caritatem. Terima kasih kepada Bapak Handi. Sambutan yang kedua dari Ketua Yayasan Adhikara Niat Sekolah Regina Pacis Jakarta kepada Suster Linda Mulyati FMM, dipersilahkan. Salam damai sejahtera untuk Anda semua. Selamat siang. Salah satu yang mau dicapai dalam pendidikan, baik formal maupun non-formal di Regina Pacis, adalah pengembangan potensi seseorang secara menyeluruh, baik itu pengetahuan yang semakin luas, baik itu sikap yang semakin baik, baik itu keterampilan yang semakin terampil dan menguasai ilmunya, maupun aspek spiritualitas yang semakin mendalam. Dan saya bersyukur kepada Tuhan karena telah mengirimkan orang-orang baik yang memiliki visi yang sama untuk menyelenggarakan pendidikan non-formal ini, yakni fashion design. Di dalam fashion design atau produk akhirnya busana, saya melihat beberapa unsur yang penting, yakni yang pertama, unsur moral dan tata kesopanan, yang kedua, unsur kesehatan, yang ketiga, unsur seni dan keindahan. Ketiganya saya melihat terkandung di dalam busana. Maka seorang fashion designer yang bagi saya merupakan pekerjaan yang luar biasa karena mereka memenuhi kebutuhan orang akan hidup moral dan tata kesopanan, kebutuhan akan kesehatan, dan kebutuhan akan seni keindahan di dalam berbusana. Namun bagi mereka yang ingin belajar fashion design di Regina Pacis juga, tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan orang banyak itu, tetapi juga bertujuan untuk mengembangkan kepribadian peserta didik fashion designer,
karena melalui pelatihan dan belajar fashion design, mereka bisa mengembangkan sikap sabar, sikap teliti, tekun, kerapihan, keindahan, memperdalam rasa seni, dan juga tentunya tidak lupa syukur, ya, yang tentunya diharapkan menjadi motivasi mereka di dalam belajar fashion design ini. Mengapa syukur? Karena mereka bersyukur kepada Tuhan yang telah menciptakan ulat sutra, kapas, besi dan aluminium yang kemudian dibuat menjadi mesin jahit, yang semuanya diciptakan oleh Tuhan. Dan mereka itu, para peserta didik ini, membuat semuanya itu berguna dan berfungsi bagi perkembangan hidup manusia. Oleh karena itu, marilah kita mulai pendidikan non-formal fashion design ini dengan semangat baru di era new normal. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Suster Linda. Terima kasih juga kepada Bapak Handi atas sambutannya. Bapak Ibu yang kami hormati, di acara yang berbahagia pada pagi hari ini, Sekolah Regina Pacis Jakarta membuka kelas yang diperuntukkan untuk umum. Vocational Study by Regina Pacis Jakarta membuka kelas Fashion Design dan Bahasa Jerman. Pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan sharing dari seorang fashion designer, akademisi, dan penulis. Dan langsung saja kita panggilkan narasumber yang kita tunggu-tunggu kepada Mr. Ikhwan Toha. Kepada Bapak dipersilahkan. Ya, selamat siang semuanya. Saya Ikhwan Toha, ejaannya India Charlie Hotel Whiskey Alpha November Tango Hotel Oscar Hotel Alpha. Saya seorang fashion designer, akademisi dan penulis buku. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan saya sangat bangga dan senang berada di sini. Selamat Regina Pacis Vocational Fashion Design, seperti itu. Dan kali ini kita akan membicarakan atau membahas tentang intro to fashion, seperti itu. Jadi banyak banget orang yang rancu terhadap pengertian fashion, definisi fashion, dan juga rancu mungkin terhadap fashion, trend, look, style, dan yang lain-lain. Ya, kita mulai di slide pertama. Ya, fashion adalah kalau orang industri bilangnya itu tidak baju, orang industri bilangnya itu garment, seperti itu. Jadi hari ini saya memakai sweater dan kemeja sebagai dalaman saya, dan juga ada atasan lain seperti outerwear, seperti itu, jas, jaket, celana, bawahan, itu semuanya kita bilangnya garment. Dan hari ini saya memakai aksesoris, ada jam tangan, terus dasi, kalung, dan juga topi dan kacamata. Ini disebut dengan aksesoris atau pelengkap. Jadi fashion adalah garment dan aksesoris yang dipakai oleh seseorang atau individu. Terus juga dalam waktu tertentu seperti itu, kelompok besar atau kelompok kecil seperti itu, dan juga diakui dan eksis, ya. Tapi kalau kita membahas tentang dalam waktu tertentu, berarti kita akan membahas sejarah mode dalam definisi fashion tersebut, seperti itu. Dan juga beberapa elemen fashion, yang pertama yang paling penting adalah siluet atau kontur atau shape atau form atau outline. Adalah garis luar dari sebuah benda, baik benda mati ataupun benda hidup, seperti itu. Kembali ke pelajaran SD akhir atau SMP awal, yakni yang disebut dengan geometrical shape. Ada shape segitiga, ada shape kotak, ada bulat, ada juga sedikit segitiga sama kaki, dan juga ada oval dan yang lain-lain, seperti itu. Itu adalah geometrical shape. Atau ada juga slide selanjutnya boleh? Atau ada juga selanjutnya, ada juga shape-shape yang disebut dengan S-shape silhouette, gambar yang paling kiri, itu adalah wanita seperti huruf S pada dekade pada awal abad 20. Atau yang tengah adalah wanita memakai siluet A, dan yang terakhir pria yang di catwalk adalah itu siluet yang disebut dengan siluet T-shape, ya, yang sekarang interpretasinya adalah T-shirt, seperti itu, dan itu adalah siluet tertua yang pernah ada, yang ditemukan atau diintroduce oleh orang-orang di zaman prehistory. Ya, boleh next. Dan ada siluet yang disebut dengan
new look siluet yang diperkenalkan oleh Dior pada dekade tahun 50-an, dan juga siluet tubular, yakni siluet yang pertama kali juga diperkenalkan oleh manusia di zaman ancient Egypt. Ya, next. Ya, selanjutnya adalah warna. Warna adalah komponen atau elemen yang paling mudah untuk diidentifikasi. Warna merefleksikan gender seperti itu. Ada warna pria yang terdiri dari mungkin hitam, abu-abu, coklat, brown, navy blue, dan juga biru kebiruan, dan juga mungkin marun seperti itu. Ada juga warna wanita, ya, warna-warna yang sangat cerah seperti itu. Ada juga warna yang merefleksikan duka cita, ya, biasanya kita kalau duka cita pakai warna hitam. Dan juga ada warna yang disebut dengan corporate color, warna-warna yang dipakai untuk logo biasanya memakai warna merah. Dan juga warna bisa merefleksikan mood atau perasaan seseorang. Misalnya kalau lagi sedih, kembali pakai warna hitam atau abu-abu, lagi ceria, kembali warna-warna yang cerah. Dan juga warna bisa dijadikan koleksi dan juga editorial fashion. Boleh di slide selanjutnya. Ini adalah beberapa editorial fashion terinspirasi dari warna. Warna juga bisa menjadi andalan sebuah trend forecasting company atau sebuah trend forecasting company yang bernama Pantone. Itu adalah menu utamanya adalah warna, the upcoming color trend seperti itu, dan juga bisa menjadi bagian dari menu dari sebuah trend forecasting. Nah, next boleh. Nah, ini ada beberapa warna seperti gambar tengah adalah cover folk yang terinspirasi dari warna-warna neon 80-an dan juga fuchsia. Ya, next boleh. Ya, ini beberapa warna, shade of green, shade of blue, dan shade of red, dan juga amat sangat banyak varian dari warna tersebut. Dan juga kalau di fashion design itu ada pelajaran bagaimana menstylingkan warna. Ya, next. Ya, selanjutnya adalah tekstur atau bahan atau material adalah bagian permukaan dari sebuah benda. Apa yang kita rasakan atau kita bisa the surface of the thing, kita rasakan, bisa kita sentuh. Pada dasarnya ada dua macam besar bahan atau material. Misalnya bahan-bahan yang kaku yang pertama, yang disebut, yang contohnya adalah corduroy, terus juga denim, wool, terus juga twill, ya, dipakai untuk baju-baju pria seperti jas, jaket, trench coat, dan yang lain-lain. Atau juga ada bahan-bahan yang melambai, yang feminin, yang flowing, ya, dibuat dalam bentuk-bentuk baju wanita yang juga feminin dan juga flowing. Contoh bahannya adalah satin, chiffon, silk, jersey, dan masih banyak lagi. Ya, ini adalah beberapa interpretasi bahan. Next slide boleh. Ya, ini bahan yang tas Prada adalah bahan velvet, dan di tengah adalah bahan silk, I think, dan yang paling kanan adalah jaket Varsity design by Gucci, I think, saya lupa deh, kayaknya betul Gucci. Ini adalah jaket Varsity, tidak harus bahannya kaos, boleh bahan satin. Next boleh. Ya, ini disebut yang pria, ada dalamannya vest ataupun waistcoat, dan tailor jacket itu bahan wool, I think, dan fur material yang di tengah, dan denim yang di kanan. Ya, boleh. Ya, desain. Desain adalah dari kata dasar to design, atau desain yang berarti aktivitas memperkaya atau menambah ragam. Jadi saya pernah kuliah di LaSalle College Singapura dan jurusannya Fashion Design, major in Fashion Business. Saya ambil 3 kelas untuk Fashion Design 1, 2, dan 3. Dan juga kita dipaksa untuk mendesain sebanyak-banyaknya. Desain itu menambah ragam. Ya, itemnya sudah ada, kita develop sebanyak mungkin dan juga sekreatif mungkin. Nah, contohnya ada berbagai macam neckline seperti camisole neckline, off shoulder, asymmetrical neckline, halter neckline, atau juga square neckline. Ada berbagai macam collar yang attach pada kemeja pria seperti wing collar, spread collar, button down collar, regular collar, dan yang lain-lain. Ya, boleh selanjutnya. Ada berbagai macam atasan untuk wanita dan juga pria, dan berbagai macam t-shirt untuk pria seperti t-shirt dengan V-neckline, round neckline, dan juga tangan raglan khas untuk olahraga softball, atau juga jaket dan yang lain-lain seperti itu. Nah, juga boleh next, sorry.
Ya, ada berbagai macam lengan, ada yang disebut dengan dolman sleeve mungkin, raglan sleeve, balloon sleeve, pagoda sleeve, dan cap sleeve. Ada berbagai macam manset ya, manset dari dulu adalah ujung kemeja sini disebut dengan manset ya. Jadi dari abad ke-18 this is a manset ya, this is a manset. Jangan sampai dinodai oleh industri modest wear bahwa ini adalah manset. Kalau modest wear itu kadang-kadang mereka pakai baju pendek, mereka harus melapisi lengannya itu dengan yang lainnya, itu bukan manset. Itu adalah inner sleeve ya, jangan salah ya. Ada berbagai macam kantong, misalnya patch pocket dengan button, patch pocket dengan resleting, patch pocket dengan inverted, dan yang lain-lain seperti itu. Ya, jadinya materinya, maksudnya idenya satu, tapi kita develop sebanyak mungkin seperti itu. Ya. Next, detail ya, bagian dari desain untuk memperkaya sebuah desain agar desain tidak monoton, membosankan, dan juga inovatif, merefleksikan kreativitas dari seorang fashion designernya atau desainernya, dan juga mempunyai daya jual dan juga komersil dan daya pakai yang tinggi. That's the detail seperti itu ya. Jadinya details ini juga harus dipelajari oleh seniman atau desainer. Desainer apapun, tidak hanya fashion, bisa desain grafis, terus juga desainer interior, eksterior, desain produk, dan yang lain-lain seperti itu. Ya, boleh next. Ya, ini ada detail-detail disebut dengan detail ruffles ya, atau ruffles. Ada juga detail transparan pada sebuah trenchcoat. Juga ada detail-detail lain yang seperti details flowing atau detail bervolume. Ya, boleh next. Ya, ini adalah detail misalnya waistband pada pada celana pria tidak harus memakai ikat pinggang, dikencangkan dengan waistband yang horizontal, dan juga dekorasi wajah pada sebuah dress, dan juga detail kilted pada tas klasik Chanel yang paling kanan. Ya, next. Ya, style adalah bumbu dari sebuah desain atau look atau penampilan outfit seseorang. Style seni mentwist, memelintir sebuah desain, konsep, atau tema. Style adalah kemampuan seorang dalam menstylingkan atau meramu baik potongan, aksesoris, color, dan juga motif seperti itu. Style yang membedakan penampilan seseorang dengan kelompok yang lainnya. Style juga akan membedakan karakter satu fashion designer lain dengan fashion designer yang lainnya. Style yang membedakan antara satu musisi yang lain dengan musisi yang lainnya. Style yang membedakan antara seniman, aktor lain dengan aktor yang lainnya. Style yang membedakan antara penyanyi satu dengan penyanyi yang lainnya. Seperti itu. Jadinya setiap seniman itu harus mempunyai style atau karakter masing-masing. Dan juga pada profesinya nanti akan lahirlah seorang fashion stylist. Fashion stylist adalah seorang yang mampu atau mahir atau ahli dalam menstylingkan potongan baju, aksesoris, warna, dan juga motif kayak gitu. Seperti itu. Dan juga membuat konsep-konsep style yang segar dan juga inovatif. Ya, boleh. Ini adalah contoh yang di kiri, contohnya lebih spesifik ya gambarnya. Jadinya seorang fashion designer bernama Vivienne Westwood yang identik dengan punk, terus tengahnya itu Chanel yang tidak jauh dari bahan tweed, dan juga Versace tidak jauh dari motif Medusa. Ya, next. Ya, ini adalah Christian Dior pasti identik dengan Perancis dan juga siluet new look. Sementara kalau saya harus menampilkan foto saya dan koleksi saya identik dengan bow tie dan identik dengan pria seperti itu, dan juga identik dengan edgy, retrofuturistik, konstruktif, dan urban tailor seperti itu. Ya, itu Ikhwan Toha yang 3 di kanan. Ya, next. Ya, look. Kalau look itu adalah penampilan seseorang atau kelompok dari head to toe, atau disebut dengan outfit. Ya, seperti itu. Ada yang maka kadang-kadang look penampilan seorang dari head to toe. Tadi outfit adalah style. Nah, look tidak hanya ditujukan pada penampilan makhluk hidup, juga benda mati atau pengaplikasian seni yang lainnya. Seperti kalau contohnya mobil. Mobil ini looknya misalnya retro 80-an seperti itu. Mobil ini looknya retro tahun 60-an seperti itu. Atau sebuah rumah yang looknya terinspirasi dari minimalis atau juga dekoratif dan yang lain-lain. Atau sebuah gedung yang looknya terinspirasi dari Art Deco, Art Nouveau, dan yang lain-lain seperti itu. Ya, boleh.
Nah, look juga bisa terinspirasi dari olahraga, menghasilkan terminologi active wear, dan juga yang tengah mungkin terinspirasi dari gaya hidup jalan-jalan, menghasilkan terminologi cruise wear atau resort wear. Yang paling kanan terinspirasi dari gaya hidup kembali ke sekolah, maka menghasilkan terminologi yang disebut dengan preppy, ya seperti itu. Next, boleh. Ya, yang paling tengah mungkin terinspirasi dari loungewear, jadi memakai baju yang terinspirasi dari pajamas. Ya, next. Ya, lifestyle, ya sebuah atau beberapa aktivitas manusia yang dihubungkan dengan penampilan dan peradaban manusia. Ya, jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita suka itu kita harus sesuaikan dengan penampilan kita. Kita tidak mungkin ke negara atau jalan-jalan ke tempat yang dingin dengan baju yang tipis. Kita tidak mungkin jalan-jalan ke tempat yang panas dengan baju yang super tebal atau pakai mantel bulu. Itu adalah contoh dari lifestyle interpret by fashion atau penampilan. Ya, next. Ya, mungkin kita akan membahas lifestyle yang sekarang, since kita ada di rumah, work from home, ada Netflix, ya, ada sosial media, tetap belanja Starbucks mungkin, atau belanja di online, atau beli atau heboh dengan sepeda Brompton yang suka mahal itu, atau juga menonton fashion show online atau fashion show daring dari koleksi Burberry atau fashion designer lain dan yang lain-lain. That's we call it lifestyle, seperti itu, ya. Nah, next mungkin make up dan hairdo. Make up dan hairdo juga elemen terakhir dari fashion, seperti itu. Dan juga ini adalah memperkaya fashion juga. Dan juga maka menghasilkan make up artist dan juga hairdresser. Mungkin akhir-akhir ini make up terinspirasi dari 80-an, yakni memakai warna fuchsia atau warna neon color, ya, lebih fokus pada mata, dan juga blush on atau di tulang pipi, dan juga rambut yang disebut dengan mullet, M-U-L-L-E-T, itu sangat populer di dekade 80-an dan beberapa selebritis internasional, bahkan petenis internasional sudah menstylingkan rambut mereka dengan mullet. Ya, boleh. Oh, sudah selesai. Ya, sekian dari saya. Saya punya salah satu fashion quote saya, ya ini I have a therapy, his name is fashion, Ihwantoha. Boleh selanjutnya, kayaknya ada slide. Ya, terima kasih. Selamat siang. Thank you. Semoga terinspirasi. Acara selanjutnya yaitu presentasi program-program di Vocational Study by Regina Pacis Jakarta. Program yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Amelia Wang selaku Fashion Design Lecturer. Kepada Ibu Amelia Wang, dipersilahkan. Terima kasih Anggi atas waktunya. Pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya semua di acara ini. Saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Amelia Jefuna Wang. Saya sebagai pendidik dan profesional di bidang fashion lebih dari 20 tahun. Dan saya mengajar dari tahun 97 sampai sekarang. Disitulah berawal kecintaan saya di dunia pendidikan, khususnya di bidang fashion. Dunia kerja dan usaha sudah saya lalui di awal karir saya di tahun 95, tapi dunia pendidikan membuat saya berkeinginan untuk mendidik dan sharing pengalaman dengan siswa, memberikan mereka semangat untuk terus mengejar apa yang mereka impikan. Fashion akan terus berputar selama manusia masih hidup dan membutuhkan pakaian. Dalam setiap tahun bermunculan desainer baru yang sayangnya hanya sedikit yang bisa mengenyam dunia pendidikan di kampus-kampus bergengsi. Dan banyak pula desainer muda yang berpotensi tapi tidak mendapatkan kesempatan untuk show mereka punya kreativitas di ajang yang lebih bergengsi. Dan melalui sekolah vokasional Regina Pacis, melalui Suster Linda dan Bapak Handi,
mengajak saya untuk bergabung dengan Sekolah Fashion Design ini. Dengan pengalaman di industri dan pendidikan, maka tercetuslah beberapa major study untuk fashion design. Di antaranya satu short course. Kita hanya short course ini meliputi 100% praktek dan tidak ada pelajaran teori. Dan kedua, Fashion Entrepreneur, 70% praktek, 30% teori. Materi mudah dimengerti, bahkan untuk yang belum punya dasar sekalipun. Materi sama yang diajarkan dengan kampus di sekolah fashion. Pengajar merupakan profesional yang sudah puluhan tahun di bidangnya, dan kita mau menciptakan sekolah fashion yang dinamik dan berkarakter. Semua murid bebas berkreasi, siapapun bisa belajar di sekolah ini, tidak mengenal umur, agama, dan kita sangat universal. Setiap tahun kita berencana untuk menampilkan semua karya murid di Jakarta Fashion Week atau bahkan di ajang internasional. Dan kita berharap dari lulusan sekolah vokasional Regis ini bisa membuka lapangan kerja baru dan menjadi berkat bagi lingkungan di sekitarnya, dan juga mengharumkan nama Indonesia di mata dunia. Dan tak lupa dengan moto dari Regis sendiri bahwa kita memprioritaskan akan kualitas karakter manusia sebagai individu untuk menjadi manusia yang kreatif, berdedikasi, dan bertanggung jawab. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Amelia Wang selaku Fashion Design Lecturer. Selanjutnya, program kedua akan disampaikan oleh Ibu Sani. Kepada Ibu Sani, dipersilakan. Risan Wiryadi. Saya saat ini sejak tahun 1991 sudah ada di Berlin di Jerman. Dengan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Regina Pacis atas nama Bapak Dr. Dudi Sumadiwirya dan segenap tim Yayasan Dr. Sumadiwirya. Ya, di sini saya mau memperkenalkan yayasan kami dan langsung to the point. Saya mau memperlihatkan siapa kami. Ya, di sini kita lihat bahwa yayasan kami ini bernama Yayasan Dr. Sumadiwirya, dan kami mempunyai dua cabang dari sini, yaitu Lichterkolleg dan Lichterweg. Lichterkolleg adalah di mana program bahasa Jerman untuk mendukung para peserta yang mau belajar ataupun bekerja di Jerman. Dan program kami yang kedua adalah program Lichterweg, di mana kami membantu para peserta untuk bisa datang ke Jerman untuk melanjutkan sekolah ataupun bekerja. Yayasan kami ini berpusat di Bali, dan saat ini kami juga sudah memperluas cabang-cabang, yaitu di Bogor, di Medan, dan segera kami juga akan bekerja sama dengan Yayasan Regina Pacis. Pada tahun sekitar 2007, saya sudah memulai dengan membantu para pelajar yang mau datang ke sini, atau para pelajar yang sudah ada di sini yang mempunyai permasalahan atau mempunyai jalan buntu di sini. Dan kemudian setelah beberapa tahun kemudian, saya bersama dengan teman saya dan juga dengan Bapak Dr. Dudi Sumadiwirya mempunyai tekad untuk membuka yayasan di Indonesia dan membantu para pelajar atau para peserta yang ingin melanjutkan atau bekerja di Jerman.
Bisa next. Ya, Bapak Dr. Dudi Sumadiwirya, dia juga sudah berpuluh-puluh tahun di Jerman. Dia juga lulusan kedokteran di Jerman. Dia bukan hanya sebagai dokter, tapi dia juga aktif di dalam segala kegiatan sosial lainnya. Yayasan kami dibimbing oleh Bapak Dr. Sumadiwirya yang berkedudukan juga di Jerman, di Bad Kreuznach tepatnya, di kota Bad Kreuznach. Dan saya sebagai ketua dan pengurus lainnya adalah Bapak Hendri Sugianto, dan sebagai tenaga pengajar adalah Ibu Terry Sugianto. Dia adalah lulusan Jerman yang sudah juga bukan hanya sekolah di Jerman, tapi dia juga sudah hidup di Jerman selama 12 tahun, dan dia juga sudah mengajar bertahun-tahun di Indonesia, bukan hanya di sekolahan SMA, tapi dia juga mengajar di universitas. Sejak 2 tahun ini dia juga sudah aktif di yayasan kami, dan dia bukan hanya aktif, tapi dia juga sudah mencetuskan para murid yang sudah berprestasi baik di Goethe Institute. Banyak juga yang sudah meraih prestasinya di dalam 10 besar di Goethe Institute. Maka sekarang dia juga mengembangkan pendidikannya juga atau pengetahuannya untuk online, mengajar online, karena seperti yang kita tahu bahwa sekarang semuanya online, dan kita juga tidak tahu sampai kapan online pelajaran ini berjalan. Next. Ya, di sini kita lihat, ini adalah Bapak Dr. Dudi Sumadiwirya, yang tadi saya sudah katakan dia adalah lulusan kedokteran dari Universitas Mainz, dan sekarang dia juga mempunyai sebuah klinik di Bad Kreuznach, tepatnya di Rheinland-Pfalz, di Berlin, di Jerman Selatan. Yang saya katakan juga, dia juga sangat-sangat aktif di kegiatan sosial, salah satunya yaitu di Ärzte ohne Grenzen. Itu adalah organisasi sosial para dokter untuk di seluruh dunia, untuk di negara ketiga yang membutuhkan tenaga-tenaga medis. Dia juga mempunyai satu hati atau misi untuk orang-orang Indonesia yang mau bersekolah atau meneruskan sekolah di Jerman, maka dia dengan satu hati yang ingin juga memajukan Indonesia di bidang pendidikan, maka dengan itu dia bertekad untuk terus membantu di dalam yayasan Dr. Dudi Sumadiwirya ini. Next. Ya, program-program Lichterkolleg ataupun Lichterweg mencakup beberapa macam. Lichterweg kami juga menyediakan beberapa macam kursus, yaitu intensif kurs, yaitu kursus di mana biasanya dilakukan oleh para murid yang sudah lulus dari kelas 12, dan kursus ini dilakukan setiap hari. Juga kami menawarkan regular course, yaitu kursus seminggu sekali atau seminggu 2 kali, dan biasanya dilakukan oleh murid-murid sejak kelas 10 di dalam mempersiapkan bahasa untuk bisa melanjutkan sekolah ke sini. Ada juga para pekerja ataupun orang-orang lain yang ingin hanya belajar bahasa Jerman sehari-hari. Ada juga Wochenende course, yaitu weekend course, di mana para pekerja ataupun para pelajar yang ingin mengadakan atau melaksanakan kursus yang hanya untuk weekend saja, atau paket kurs di dalam satu paket 3 bulan atau 6 bulan secara intensif, atau juga summer course di mana pelajar hanya ingin belajar ketika liburan panjang saja. Adapun Lichterkolleg, di samping Lichterkolleg kami juga menawarkan berbagai macam program di Lichterweg, yaitu Ausbildung in Deutschland, yaitu sekolah kejuruan di Jerman, yang saat ini sudah dibuka oleh pemerintah Indonesia dengan kerjasama dengan pemerintah Jerman. Juga kami menawarkan Studententour, yaitu holiday untuk para pelajar yang mempunyai minat untuk mengetahui lebih dahulu bagaimana kehidupan pelajar di Jerman,
bagaimana universitas di Jerman dan sebagainya. Ada juga tour untuk bahasa, di mana ada satu paket bahasa selama 2 minggu. Dan setelah itu juga ada perkenalan sedikit bagaimana kehidupan di Jerman untuk para pelajar. Juga Kulturreise, yaitu holiday tentang kultur di Jerman. Seperti kita ketahui bahwa di Jerman terkenal dengan musik klasik ataupun dengan kebudayaan-kebudayaan yang lain. Di sini kami juga mau memperkenalkan siapa pemusik zaman dulu seperti Beethoven atau Mozart atau yang lain-lainnya, dan kami mengajak para peserta untuk melihat museum-museum atau juga mendengarkan atau menonton musik-musik konser di sini. Juga ada juga presentation Reise, yaitu holiday di mana kita memperkenalkan apa yang ada di Jerman secara budaya, secara yang lain-lain, turis dan sebagainya. Next, Peter. Juga saya mau di sini menerangkan kenapa harus atau banyak orang studi ke Jerman. Juga banyak juga sebenarnya kan ke negara-negara lain ya, tapi kenapa mesti ke Jerman? Salah satunya adalah yang pertama, Jerman seperti kita ketahui adalah salah satu negara yang maju. Kalau dilihat dari pendapatan rata-rata penduduk, kita lihat di sini adalah Jerman termasuk tinggi ya, dibandingkan negara-negara lain. Juga kita bisa bandingkan dengan negara Indonesia. Alasan kedua, next Peter. Alasan kedua adalah negara Jerman adalah salah satu negara yang tingkat penganggurannya termasuk rendah, 3,4% di sini. Dan ini semua juga kami ambil dari sumber tahun 2018. Mungkin sekarang juga sudah agak berubah, dan saya rasa tidak begitu banyak perubahannya. Ya, Jerman di sini kita lihat pengangguran hanya 3,4% dan dibandingkan dengan negara lain. Alasan yang ketiga, next Peter, adalah Jerman banyak terkenal dengan firma perusahaan-perusahaan besar ya, terutama perusahaan mesin atau teknik. Seperti kita lihat yang kita kenal di Indonesia, yaitu dari VW, Volkswagen atau VW, dari BMW, Mercedes-Benz, Bosch, dan yang lain-lainnya. Ini semua tentang teknik dan mesin, tapi kita juga tahu terkenal dengan chemi atau kedokteran ya, seperti misalnya Bayer untuk obat-obatan. Ya, dari sini kita lihat banyak juga tempat-tempat praktikum yang kita bisa ambil dari perusahaan-perusahaan besar ini. Selanjutnya, juga hal lain yang bisa memacu kita kenapa sekolah ke Jerman, ini adalah hal yang cukup penting buat kita semua untuk para pelajar, yaitu biaya kuliah yang rendah. Supaya kita tidak salah mengerti, banyak sekali orang bilang sekolah di Jerman adalah gratis. Saya mau tekankan di sini, gratis itu tidak, tetap ada biaya. Tapi kalau kita lihat di sini, kita bandingkan dengan negara-negara lain ya, dengan Amerika, dengan London, dengan yang lain, di Jerman termasuk rendah. Dan kita lihat gini, di Jerman ada 2 diagram, itu dari 2 kota yang kami bandingkan, yaitu Berlin dengan Magdeburg. Itu ada perbedaan sedikit. Kenapa? Karena Berlin adalah kota yang besar dan Magdeburg adalah kota kecil. Di situ ada sedikit perbedaan, baik di tingkat biaya hidup ataupun biaya sekolah. Ini juga salah satu hal yang penting yang kita atau orang tua perhatikan tentang biaya ini. Next, Peter. Ya, kenapa Lichterkolleg? Banyak agen, banyak orang yang menawarkan bimbingan atau jasa-jasa untuk membantu para murid untuk datang ke Jerman. Tapi Lichterkolleg, kami ingin menekankan bahwa kami adalah legal, kami mempunyai kerjasama langsung dengan para instansi di Jerman. Khususnya 3 instansi ini di mana kami resmi sebagai partner untuk Indonesia,
di dalam hal-hal belajar. Yang pertama adalah Lichtenberg College. Itu adalah salah satu sekolah bahasa di mana para murid ketika di Indonesia sudah belajar bahasa, dan di sini diharuskan atau dianjurkan untuk melanjutkan kembali di sekolah bahasa ini, karena tetap saja ada perbedaan ketika anak belajar di Indonesia dan anak belajar di sini dalam hal bahasa. Yang kedua, di Europäische Studentenkolleg der Wirtschaft itu adalah di Magdeburg. Ini adalah student college di mana para murid sebelum masuk ke universitas, untuk para murid Indonesia diharuskan mengikuti student college, yaitu seperti kelas ke-13 atau for uni selama 1 tahun. Juga kami mempunyai kerjasama dengan Universitas di Magdeburg, di mana Universitas Magdeburg ini mempunyai kerjasama dengan Europäische Studentenkolleg der Wirtschaft Magdeburg ini, di mana anak mendapatkan prioritas utama ketika setelah selesai student college dan bisa langsung masuk ke Universitas Magdeburg ini. Tapi bukan hanya 3 ini saja, kami juga mempunyai kerjasama lainnya, juga dengan kerjasama kedutaan besar di sini dan yang lain-lainnya. Hal yang lain, kami juga kenapa Lichtenberg College, pendampingan para murid untuk di Jerman sini kami lakukan pendampingan secara individual dan langsung dengan kami. Kenapa individual? Karena setiap murid, setiap anak mempunyai kebutuhan sendiri-sendiri, kebutuhan secara finansial dan kebutuhan secara prestasi. Maka kami menawarkan secara individual bimbingannya ini. Juga kenapa Lichtenberg College bahasa? Karena Lichtenberg College bahasa ini dipimpin oleh Ibu Terry Sugianto yang sudah berpengalaman bertahun-tahun di dalam membimbing setiap anak secara disiplin, dan juga dia sudah hidup di sini secara 12 tahun dan tahu kebutuhan bahasa setiap anak. Dan dia juga lulusan sekolah di Jerman, sehingga dia juga tahu bagaimana mengikuti universitas di Jerman, sehingga dia juga bisa membagikan pengalaman-pengalaman dia kepada para murid. Next, bitte. Ya, Lichtenberg College bukan hanya menawarkan sekolah ataupun menawarkan pelajaran bahasa, tapi kami juga mempunyai program-program lainnya. Salah satu yang baru yang sudah kami lakukan selama 1 tahun ini adalah FSJ, yaitu Freiwillige Sozialjahr. Kalau di Indonesia orang mengenalnya sebagai volunteer. Apa program FSJ itu? Itu adalah satu program 1 tahun di mana para peserta selama 1 tahun di sini diperkenalkan dengan Jerman dan ditempatkan di tempat-tempat sosial, salah satunya di tempat panti jompo ataupun di kindergarten. Apa manfaat FSJ atau volunteer ini? Di mana anak selama 1 tahun itu diperkenalkan bagaimana hidup di Jerman. Baik, benar, banyak orang mengatakan di Jerman hidupnya berat. Tapi saya mau tekankan di sini juga menurut pengalaman pribadi saya, setiap anak, setiap individu yang sekolah ke Jerman bukan hanya belajar bagaimana atau mendapatkan pelajaran di universitas, tapi setiap anak harus juga belajar bagaimana orang hidup, bagaimana mereka memecahkan setiap masalah-masalah yang ada. Dan menurut pengalaman saya dan pengalaman tiap-tiap orang yang sudah sekolah di sini, apa yang dipelajari dalam hidup di Jerman itu bisa diterapkan dan sangat baik diterapkan di dalam kehidupan bersosialisasi di kehidupan pekerja atau kehidupan sosial setelah selesai sekolah. Di sini dimanfaat program di FSJ atau volunteer ini, di mana orang mengenal bagaimana kehidupan bekerja di firma-firma yang ada ataupun di kehidupan masyarakat setempat selama 1 tahun itu, sehingga setiap anak bisa lebih tahu praksis, bukan hanya mendengar atau membaca di berita, tapi langsung live bagaimana 1 tahun itu dia hidup di Jerman. Kelebihan ataupun
kebaikan dari program yang kami anjurkan, kami mempunyai 2 macam program volunteer ini. Yang pertama, Michaela Doman di Häusliche Pflegeservice, yaitu Michaela Doman ini mempunyai beberapa panti jompo dan juga bekerja sama dengan rumah sakit di Rheinland-Pfalz, dan para murid ditempatkan langsung di situ selama 1 tahun dan diajarkan atau ikut live bagaimana hidup di panti jompo itu dan juga kerja di situ bagaimana. Dan juga selama 1 bulan, kurang lebih 2 minggu sampai 1 bulan, ada seminar tentang bahasa ataupun tentang kehidupan di Jerman diterangkan kembali secara global di sana. Yang seminar ini diadakan oleh negara. Program yang kedua itu ICE, Inisiatif Kristen für Europa. Ini adalah satu organisasi besar yang bertempat di Dresden, berpusat di Dresden, dan ini hanya khusus untuk program volunteer yang terdiri atau diikuti oleh 12 negara di dunia. Jadi selama 1 tahun 2 kali mereka mengadakan program ini. Program ini terdiri dari 3 macam, yaitu seminar. Jadi diadakan seminar setahun ada 4-5 kali. Juga ada pengenalan budaya di mana setiap murid, setiap peserta dibawa ke kota-kota, diperkenalkan dengan kota di Jerman lainnya, sehingga mereka juga bukan hanya tahu di Dresden tapi kota-kota lainnya. Dan yang ketiga juga diajarin bahasa, yaitu sudah program terpadu. Yaitu 2 kerjasama kami untuk volunteer yang saat ini sangat favorit untuk para murid. Di next, bitte. Ya, itu program volunteer, dan ini kita bisa lihat foto-foto yang ada dari Pflegeheim atau Doman Pflegeheim, tempat-tempat di mana para volunteer ditempatkan nanti. Next. Ya, ini tempat para panti jompo. Di sana panti jompo juga semuanya itu tidak menyeramkan atau bagaimana. Saya juga pernah nginep di sana dan saya sudah mengalami di sana itu begitu baik kehidupannya, baik para pekerja sosial ataupun para panti jomponya. Ya, ini semua foto-foto yang ada di sana. Nah, ini adalah kamar para pekerja sosial. Ini adalah dua pekerja sosial pertama yang kami kirimkan dari Bali yang sudah bekerja di sana dan sekarang sudah mengikuti sekolah kejuruan di sana selama 3 tahun dan kemudian bisa bekerja secara penuh di sana. Ya, di sana di situ bisa dilihat, di situ adalah Michaela Doman yang mengetuai yayasan itu. Ya, di sana banyak juga kegiatan Freizeit, dan ini adalah inisiatif Kristen für Europa, program kedua yang di Dresden tadi. Di situ ada tempat makan bersama, tempat seminar, itu adalah peserta-peserta yang sudah pernah ikut nama-namanya, dan ini kami sebagai Yayasan Dudi Sumadiwirya mengikuti 1 tahun sekali para pemimpin dari seluruh negara untuk datang ke sana dan mengikuti program-program yang ada juga. Ya, tempat-tempat olahraga untuk para peserta. Ya, ini salah satu jenis kamar para peserta yang nanti tinggal di sana selama 1 tahun. Ya, perlu diketahui juga untuk program volunteer ini tiap anak mendapatkan uang saku dan mendapatkan akomodasi dan juga mendapatkan asuransi kesehatan gratis. Ini juga penyambutan para peserta di Berlin. Saya sendiri atau partner saya yang menjemput para peserta langsung. Jadi tidak melalui perwakilan atau menyuruh orang, tapi kami ingin secara individual menyambut mereka dan memberikan secara langsung juga informasi-informasi yang ada yang dibutuhkan oleh tiap
murid secara individual yang saya bilang tadi. Juga itu yang di atas itu foto di mana mereka para peserta volunteer itu mereka diajak jalan-jalan untuk diperkenalkan dengan tiap-tiap kota secara gratis. Ya, itu semua program volunteer yang bisa kami tawarkan yang sekarang ini sangat favorit untuk para orang-orang di Indonesia. Ya, yayasan kami mulai sudah sekian lama secara tidak legal, tapi secara legal kami sudah kurang lebih 2 tahun memulai program yayasan kami ini. Ya, itu sekilas tentang yayasan kami, dan untuk pertanyaan selanjutnya atau informasi selanjutnya, saudara-saudara silakan menghubungi kami atau menghubungi Yayasan Regina Pacis yang bisa nanti dilanjutkan kepada kami. Ya, kalau ada pertanyaan atau pertanyaan selanjutnya bisa menghubungi kami. Baik, terima kasih kepada Ibu Sani atas pemaparan program bahasa Jerman. Dan saat ini program yang tidak kalah penting, yakni presentasi program untuk pendaftaran dan promo. Kepada Ibu Stefani dari Marketing Komunikasi Sekolah Regina Pacis Jakarta, kepada Ibu Stefani dipersilakan. Selamat pagi. Terima kasih atas penjelasannya dari beberapa pengajar yang nantinya akan mengajar di Vocational Study di Regina Pacis Jakarta. Perkenalkan, saya Stefani, saya dari Marketing Communication dari Regina Pacis Jakarta, baik untuk sekolah maupun Vocational Institute-nya. Kalau Bapak Ibu yang peserta partisipan pada pagi hari ini sudah mendapatkan email atau saya WhatsApp, nah itu adalah nomor kontak saya Bapak Ibu, baik email maupun WhatsApp. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan dari segi silabus dan juga dari segi harganya. Karena hari ini merupakan kita memang launching pembukaan untuk semua program dari Vocational Study. Jadi kita Vocational Study itu ada 3 program yang saat ini mau kita buka Regina Pacis Jakarta. Pertama itu Fashion Design yang kita sudah ready banget. Lalu yang kedua itu adalah program bahasa Jerman, dan yang ketiga upcoming kita adalah proyeknya desain komunikasi visual ya, desain grafis. Oke, baik. Jadi yang pertama nextnya. Oke. Jadi untuk program fashion design kita ada 2 Bapak Ibu, yaitu Fashion Entrepreneur Program sama Short Course Level. Next. Oke, untuk short course level sendiri itu ada basic course ya, itu ada basic course terdiri atas 3 level, level 1, level 2, level 3. Lalu ada drawing classes, ada sketching and illustration. Nah, jadi short course ini ada 3 kita ya, ada basic course, ada drawing sama sketching. Nah, bagi Bapak Ibu yang tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Miss Amel, jadi memang di short course kita itu semua full praktek. Jadi nggak ada teori, kita mulai belajar dari membuat pola dan jahit. Karena nanti saya akan show juga video kelasnya nanti yang akan kita pakai dalam pembelajaran seperti apa. Tapi untuk short course level sendiri kita nggak ada teori, kita full praktek. Lalu yang berikutnya adalah Fashion Entrepreneur Program. Kita terbagi menjadi 3, ada basic, intermediate, sama advance. Basic itu dimulai dari pembelajaran selama 3 bulan, lalu ada 6 bulan dan 9 bulan. Nah, bagi Bapak Ibu ataupun nanti calon peserta didik juga yang akan mengikuti kursus ini, untuk Fashion Entrepreneur Program kita tidak hanya praktek saja, tapi kita juga pelajarin teori. Nah, di Fashion Entrepreneur Program ini teorinya tidak hanya semata-mata tadi yang seperti Mr. Ihwan jelaskan, ada warna, ada style ya. Yang tadi saya pun sebagai orang awam itu baru tahu, oh ternyata dunia fashion tuh mempelajari banyak hal ya, bahan lah, nanti ada warna lah, nanti ada style, bahkan elemen fashion sendiri kita pelajarin. Nah, tambahannya, plusnya, bagaimana ketika Anda bisa membuat satu produk baju ataupun busana
dan itu bisa dipasarkan. Jadi tidak hanya bisa membuat saja, tapi bagaimana Anda menjual produk Anda. Nah, itu kita pelajarin dalam Fashion Entrepreneur Program. Kita bagi menjadi 3 step. Ada yang 3 bulan, 6 bulan, dan 9 bulan. Dan yang tak kalah wow-nya, karena kan kita itu ya mengajak Miss Amel ya, yang begitu punya dedikasi luar biasa di bidang pendidikan. Juga ada Mr. Iwan yang akademisi juga. Nah, kalau Bapak Ibu mengambil yang advance dalam 9 bulan, kita targetkan akan bisa show di Jakarta Fashion Week. Karena yang namanya fashion designer itu harus bisa produksi busana ya Miss ya. Dan Mr. Iwan juga bisa, mohon kalau misalnya nanti saya ada kesalahan bisa dikoreksi langsung. Tapi juga bisa di-show-kan. Gitu, satu caranya. Jadi tadi ya, dari yang kita produksi, dari teori sampai nanti Bapak Ibu bisa bagaimana cara mendistribusikannya. Jadi fashion bisnisnya seperti apa, trennya seperti apa. Nah, nanti kita akan pelajari di bagian Fashion Entrepreneur Program. Lalu kita akan masuk lebih dalam lagi untuk nextnya, PowerPoint-nya, slide-nya, next lagi, sorry. Nah, ini kalau short course programnya, Bapak Ibu bisa lihat di sini modulnya apa, learning outcome-nya apa, nanti expected-nya kayak apa. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Kalau untuk short course program kita itu 36 jam Bapak Ibu. Jadi itu bisa dihabiskan dalam waktu 1 bulan. Kita bisa 1 minggu 3 kali. Kurang lebih seperti itu. Next-nya. Nah, untuk short course program yang tadi, yang untuk basic itu kan ada 3 ya, level 1, level 2, level 3. Nah, dinamakannya basic course tuh untuk level 1. Bapak Ibu bisa lihat di situ harganya di layar. Untuk 1 bulannya Bapak Ibu bisa spend 8 juta. Intermediate course-nya 10 juta, advance course-nya 15 juta. Sorry, balik lagi ke slide berikutnya. Slide sebelumnya. Nah, untuk basic course apa yang akan dipelajarin nanti ada di sini. Jadi Bapak Ibu spend 8 juta itu apa saja yang akan dipelajari? Ingat Bapak Ibu, ini praktek, full praktek. Jadi kita bisa habiskan, jadi dari mulai Bapak Ibu basic course itu kalau nggak salah bikin skirt ya. Ini bisa bikin skirt. Nanti di intermediate-nya itu bikin, kalau advance-nya bikin gown gitu. Kalau intermediate saya lupa. Atasan ya. Lalu yang berikutnya, nextnya. Nah, ini drawing classes sama sketch and illustration. Bapak Ibu bisa lihat di sini dalam 1 bulan bisa spend 3,5 dan 5 juta. Kalau sketch and illustration, kalau di dalam, kalau nggak salah dalam fashion itu, Bapak Ibu sekalian membuat pola, Bapak Ibu juga membuat model. Bagaimana nanti looknya tertara di badan manusia itu seperti apa. Nanti sketchnya dibuat bahkan sampai detail ke jari-jari pun gitu. Nah, nanti dipelajarin di drawing class and sketch and illustration. Untuk nextnya, Miss. Nah, ini yang Fashion Entrepreneur Program kita basic 3 months itu 20 juta. Ini untuk 3 bulan. Bapak Ibu bisa lihat dari situ modulnya apa saja. Ada pattern making, sewing skirt, drawing, color theory yang tadi mungkin dijelaskan sama Mr. Ikhwan, ada warna ya, banyak banget pentonnya gitu. Terus technical drawing gitu, sama textile. Next. Oke, untuk Fashion Entrepreneur Program yang intermediate 6 month itu bisa spend money 30 juta. Itu bukan berarti per bulannya ya, bukan berarti per bulan 30 juta, bukan. Tapi 30 juta untuk 6 bulan. 30 juta untuk 6 bulan. Nah, Bapak Ibu sama kayak tadi yang untuk basicnya kan di level 1-nya 3 bulan itu kan 20 juta. Itu bukan berarti Bapak Ibu spend money per bulannya itu 20 juta, bukan, tapi 20 juta untuk 3 bulan. Yang intermediate juga gitu, 6 bulan itu Bapak Ibu spend waktunya spend money-nya 30 juta. Nah, itu modul pembelajarannya seperti ini. Next-nya. Oke, ini yang advance 9 bulan, 50 juta. Itu untuk 9 bulan. Basically kita akan extend 3 bulan berikutnya, tapi biasanya itu karena kita kan di sini targetnya untuk bisa fashion show di Jakarta Fashion Week. Nah, untuk bisa fashion show ini biasanya kita
kalau Bapak Ibu nanti menjadi murid vokasional yang fashion design, nanti kan kita bikin persiapan untuk masuk ke Jakarta Fashion Week gitu ya. Nah, nanti di persiapan 3 bulan itu free, tidak ada tidak ada charge lagi. Nanti persiapan untuk 3 bulan bisa fashion show di Jakarta Fashion Week, kurang lebih seperti itu. Saya juga mau show beberapa foto-foto. Jadi memang kita tidak sembarangan membuka fashion design ini, kita mengajak kerjasama pengajar-pengajar ini yang memang sudah terbukti. Nah, ini contoh-contohnya hasil dari karya murid-murid dari para pengajar, dari Miss Amel, dari Mr. Iwan juga ya Miss ya, dan para pengajar lainnya. Ya, bisa dilihat di layar. Nextnya mungkin ada beberapa. Ada juga yang sudah sampai ke Paris Fashion Week. Kalau tidak salah satunya namanya Trudy. Boleh next aja foto-fotonya. Ya. Sangat amat kreatif sekali ya Bapak Ibu. Bisa dilihat dari hasil murid-muridnya bahwa para lecturer ini memang betul-betul mempunyai kualitas yang bagus, yang memang expertise di bidangnya, ya. Dan mereka pun punya hati untuk mengajar. Lebih seperti itu. Oke. Mohon slide-nya, ya, baik. Nextnya mungkin. Oke. Tadi kalau sudah dapat selain fashion design kan tadi kita ada mendengarkan dari Ibu Sani, ya, perwakilan dari Jerman. Nah, ini ada program Lichterweg-nya. Kalau hanya sebagai student ke sana nanti 16 juta sekali datangnya, maksudnya sekali pembayaran saja. Volunteer ICE juga 4.800.000, volunteer doman 8 juta. Tentu saja nanti sebelumnya harus bisa bahasa Jerman dulu ya, Bapak Ibu. Ini kalau yang tertarik untuk kursus bahasa Jerman. Nextnya Miss. Ya, ini program Lichterkolleg. Program Lichterkolleg yang kursus online ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti misalnya tertarik ya pengen pergi ke Jerman, Bapak Ibu harus bisa dulu bahasa Jermannya dulu. Nah, kita ada menyediakan juga kursus online itu selama 48 jam per siswa itu adalah 3.400.000. Tapi nanti ada uang buku juga, uang pendaftaran sama ujian. Harganya sekian, kurang lebih seperti itu. Oke. Demikian penjelasan dari saya, dan juga bagi Bapak Ibu yang sudah ya, bagi Bapak Ibu, saya juga ingin memberitahukan bagi Bapak Ibu yang sudah reservasi, sudah datang pada pagi hari ini ya, sampai dengan siang ini, saya juga ingin menginformasikan promo untuk early bird. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah reservasi, yang sudah datang hari ini, kami memberikan appreciation berupa kalau Bapak Ibu masuk dalam batch kita yang pertama ini, Bapak Ibu bisa free registration. Karena pendaftaran kita sendiri untuk program short course-nya adalah 400.000 untuk mendaftar. Kalau entrepreneur programnya sebesar 600.000. Kalau Bapak Ibu ingin masuk ke short course dan entrepreneur program kita pada batch pertama ini, kita ada promo free registration ya, free registration, dan yang kedua kita mengadakan promo pendaftaran sebesar 10% dari potongan uang ininya ya, biaya pendidikannya di sini. Jadi kalau Bapak Ibu masuk di batch pertama kita ada pendaftaran early bird berupa diskon 10% untuk biaya pendidikan vocational study. Baik short course maupun entrepreneur program, kita ada potongan sebesar 10%. Bagaimana cara untuk mendapatkan potongannya dan klaimnya? Silahkan Bapak Ibu menghubungi bagian vocational study, bisa
bisa mereplay by email, atau nanti saya akan menuliskan nomor di bagian chat ya. Nanti saya bisa bantu nomornya di bagian chat di 0821 1400 9251. Nanti Bapak Ibu bisa langsung chat saja dengan saya sendiri, Stephanie Sunantra. Nah, nanti Bapak Ibu kita bisa janjian lagi untuk bisa mendaftar. Khusus di batch 1 saja. Kita berikan appreciation untuk Bapak Ibu yang sudah reservasi dan sudah mendaftar, yaitu free registration. Jadi, tapi kalau misalnya ada kolega atau yang lain mau mendaftar, kita tidak free registration, hanya Bapak Ibu saja yang sudah reservasi dan datang pada pagi hari ini. Nah, untuk pendaftaran potongan biaya vocational study-nya itu terbuka untuk umum. Untuk di batch pertama, pendaftaran early bird potongan 10%. Kurang lebih seperti itu. Jika Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan kembali, nanti bisa menghubungi saya nomor langsung, atau habis ini kita ada sesi Q&A dari mungkin Bapak Ibu mau tanya apa yang tadi Pak Mr. Iwan bicarakan, atau Miss Amel langsung ke pengajarnya ya tentang fashion design, atau mungkin ada yang mau tanya tentang bahasa Jerman, atau mungkin ada yang tanya mengenai biaya pendaftaran dan segala macamnya ke saya, boleh saja. Sehabis ini akan dipandu oleh MC kita. Terima kasih. Selamat siang. Baik, terima kasih kepada Ibu Stephanie dari Sekolah Regina Pacis Jakarta atas penjelasan program dan promo-promonya. Acara selanjutnya adalah Q&A atas program-program tadi yang sudah disampaikan, baik oleh Bapak Iwan Toha, Ibu Sani, Ibu Amelia Wang, dan Ibu Stephanie. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan langsung saja di kolom chat di Q&A, dan bisa langsung chat di situ. Untuk 3 orang pertama yang bertanya, silakan, dipersilakan. Baik, tadi sudah ada penanya pertama, yaitu mengenai tentang bolehkah menerima recording video launching pada hari ini. Jadi bisa saya jawab. Jadi nanti setelah acara ini selesai, kami dari pihak Vocational Study akan mengirimkan rekaman video yang sudah diedit dari awal hingga akhir, sehingga Bapak Ibu yang tidak sempat menonton acara dari awal hingga akhir bisa menonton video tersebut. Seperti itu. Baik, untuk pertanyaan kedua dari Jessica, pertanyaannya adalah Sekolah Recis Fashion Design-nya berlokasi di mana? Baik, untuk pertanyaan ini akan dijawab oleh Ibu Stephanie. Terima kasih kepada Ibu Jessica. Tadi saya kelupaan, saya mau menampilkan satu video tentang kelasnya ya. Baik, jadi sebenarnya Sekolah Regina Pacis nanti untuk yang fashion design lokasinya di Regina Pacis. Untuk yang kalau teori nanti kita bantu online dulu ya, karena kita masih masa PSBB, sampai nanti masa PSBB ada informasi kembali. Tapi sejauh ini kalaupun nanti ada praktek ya, kita tetap praktek, tetap datang ke sekolah. Cuma kita satu kelas itu hanya maksimal 5 orang. Satu kelas maksimal 5 orang, nggak boleh lebih, karena kita masih menjaga protokol kesehatan ya, social distancing dan pemakaian masker dan segala macamnya. Baik, boleh langsung di ini aja mungkin sehabisnya ada video sebagai gambaran Bapak Ibu kelasnya nanti seperti apa.
Baik, kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Untuk gambaran nanti kelasnya seperti apa. Jadi kita sudah mantap mempersiapkan semuanya, tinggal Bapak Ibu join aja di kita. Dan juga kita sudah ada pengajar yang memang berkualitas tinggi ya Bapak Ibu. Lalu untuk berikutnya lagi ada yang tanya gini, masih dari dengan Ibu Jessica ya ini ya. Sekolah Fashion Designer Recis ini lokasinya di mana? Jurusan FD ini apakah harus lulus SMA dulu atau bagaimana ketentuannya peraturan di sekolah Recis? Oke. Kalau lokasinya di mana? Tadi sudah lihat, kita memang berlokasi di Regina Pacis Jakarta ya, di Jalan Palmerah Utara 1 nomor 1. Nanti langsung aja bisa cari search di Google Sekolah Regina Pacis Jakarta. Lalu kalau untuk masuk ke vocational study ini, kita nggak harus sudah lulus SMA atau belum. Karena pada dasarnya yang namanya vocational study itu untuk menambah skill kita, soft skill kita gitu, menambah skill yang lain gitu. Jadi kita terbuka untuk umum, tidak hanya untuk yang sudah lulus SMA saja ya. Nanti untuk pelajarannya pun kita ada bagi 2 kelas, pagi dan siang. Mungkin pagi bagi mungkin yang bisa kelas pagi ya dari jam 9 pagi. Nanti kalau yang untuk siangnya kita mulai dari jam 1. Ada kelas weekend juga. Untuk masalah kelas kita nanti bisa lebih fleksibel. Tapi yang penting kita buka ini untuk publik. Tidak menutup kemungkinan bagi mungkin anak-anak SMA ya yang mungkin masih sekolah, mungkin anak SMK kan ada yang SMK tata busana. Untuk menambah lagi skillnya, mungkin skillnya nggak didapatkan di sekolah tapi ingin ditambahkan di luar sekolah, mengikuti kursus-kursus, mungkin dengan mengikuti short course seperti ini yang langsung 100% praktek, itu juga bisa Bapak Ibu. Jadi kita tidak terbatas umur, yang penting orangnya punya passion di bagian fashion. Nah, kita welcome sekali, karena begitu juga guru-guru di sini punya hati yang humble untuk mengajar, kurang lebih seperti itu. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih Bu Stefani sudah menjelaskan dan menjawab pertanyaan dari Bu Jessica tadi. Apakah masih ada yang bertanya? Oh, sudah ditutup ya sesi Q&A. Baik, acara selanjutnya Bapak Ibu adalah testimonial. Jadi pada kesempatan siang hari ini kami kedatangan 2 alumni Regina Pacis Jakarta, yaitu dengan Miss Liliana Lim dan Bapak Musa Widyamotko selaku fashion designer. Apakah Bapak Musa sudah bisa bergabung bersama kami? Baik, untuk Bapak Musa Widyamotko, bisakah Bapak menjelaskan tentang bagaimana sepak terjang Bapak di dunia fashion, kemudian mungkin bisa sedikit sharing dan berbagi tentang tips and trik di dunia fashion design, dan seperti apa sih spirit yang perlu dikembangkan selaku seorang fashion design. Mungkin Bapak Musa bisa menjelaskan dan sharing sedikit. Iya, baik. Bisa mendengarkan suara saya kan ya? Ya, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas undangannya dari Pak Handi selaku direktur daripada Sekolah Regina Pacis. Kemudian juga yang terhormat Suster Linda selaku Ketua Yayasan. Sungguh merupakan satu kegembiraan tersendiri kalau saya sebagai alumni yang sebetulnya sekolah di Regina Pacis itu saya dari TK, SD, SMP, SMA itu selalu di Regina Pacis dan saya lulus tahun 84. Nah, pada saat saya lulus kemudian saya pindah ke Amerika, kemudian saya sekolah di sana. Sekolah memang mendalami bidang fashion. Jadi sebetulnya hari ini saya ingin sekali sharing, berbagi pengalaman kepada bapak-bapak, ibu-ibu atau adik-adik sekalian yang mendengarkan
bahwa profesi apapun itu di dunia ini selalu dibutuhkan. Jadi tidak ada pembedaan antara profesi satu dengan profesi yang lain. Hanya kita yang melakukannya itu kita harus memilih profesi yang memang menyenangkan buat diri kita. Oleh karena itu kita selalu mendengar kata-kata bahwa tadi juga sempat disebut oleh Bu Stefani bahwa passion itu penting. Sebenarnya passion itu apa? Passion itu adalah sesuatu gairah di mana apapun yang kita kerjakan itu selalu dengan mudah kita kerjakannya, dengan sukarela, kemudian dengan bangga, dengan bahagia, tanpa uring-uringan. Jadi itu adalah passion. Artinya kadang-kadang kita kerja tanpa batas, kemudian kita bisa menikmati pekerjaan yang kita lakukan, itu menjadi sangat penting. Karena pada akhirnya hidup itu memang pilihan. Oleh karena itu kita harus memilih terhadap pekerjaan-pekerjaan yang membuat kita senang melakukannya. Jadi mungkin kalau sharing atau pesan saya yang utama adalah pilihlah sesuatu yang memang Anda sangat menikmati di dalam mempekerjakannya. Karena ini berdasarkan apa yang saya alami sendiri, bahwa saya memilih fashion, memilih mode itu karena memang itu adalah pilihan yang saya sukai dan yang saya sangat passion gitu ya. Walaupun pada saat itu di era tahun 84 fashion belum dianggap sebagai sesuatu yang berbobot, sesuatu yang ada pendidikannya, kemudian sesuatu yang bisa memberikan penghasilan atau jenjang karir sebagai profesi ataupun mata pencarian. Nah, namun sekarang sudah berubah dan fashion itu luas sekali, dan bagi mereka-mereka yang tertarik ke dalam industri fashion perlu diingat bahwa tidak semua itu memang akan menjadi perancang mode atau perancang busana, tetapi di balik industri mode itu banyak sekali keahlian-keahlian yang memang dibutuhkan yang terkait dengan industri mode itu sendiri. Nah, kira-kira keahlian atau profesi mana yang pada akhirnya nanti merupakan profesi yang bisa ditekuni, itu kembali lagi tergantung dari diri kita masing-masing sebagai pelakunya. Sebagai seorang perancang mode atau sebagai seorang fashion designer, kuncinya adalah kita tidak boleh berada di zona nyaman. Jadi kalau kita berada di zona nyaman, maka kita akan ketinggalan dengan fashion atau istilahnya out of fashion. Tapi kalau kita bergerak di dunia fashion adalah orang-orang yang selalu siap menerima tantangan untuk melakukan perubahan. Karena fashion is about changing, always changing. Katakanlah 6 bulan ini misalnya warna coklat, 6 bulan kemudian warna abu-abu, 6 bulan lagi batik, 6 bulan lagi tenun, 6 bulan blazer, 6 bulan dress gitu ya, 6 bulan sepatu boots, 6 bulan sepatu high heels, itu keep on changing. Jadi kalau tadi ditanya tip dan triksnya adalah menjadi perancang mode itu harus siap untuk selalu berubah, memperbaiki diri, selalu belajar, dan selalu beradaptasi dengan gaya hidup. Karena gaya hidup itu juga menjadi kunci utama di dalam mendukung karya-karya kita sebagai perancang busana. Itu yang mungkin saya bisa sharing kepada para hadirin sekalian, bahwa pekerjaan sebagai fashion designer atau di dalam industri mode tergantung orangnya. Kalau saya pribadi potensinya luar biasa, masa depannya juga sangat luas,
dan sangat dibutuhkan dan sangat menyenangkan dan sangat seru. Tapi itu kembali lagi buat saya karena saya memang sangat passion di bidang fashion itu sendiri. Tapi kalau kita tidak mempunyai fashion, maka dunia industri mode atau fashion itu menjadi sesuatu yang membosankan atau menjenuhkan. Jadi sama saja kalau misalnya saya masuk ke dunia keuangan misalnya, industri perbankan atau perpajakan, itu juga hal-hal yang membuat saya tidak menarik, tidak merangsang saya untuk bersemangat untuk kerja, passion tadi. Jadi akhirnya saya juga akan bekerja tapi tidak menikmati. Pada akhirnya kan di dalam hidup ini yang kita pilih adalah menikmati hidup itu sendiri, dan hidup itu sendiri adalah bukan hasil, tapi hidup itu adalah sebuah proses. Jadi bukan hasilnya. Kalau pekerjaan fashion itu sangat luas. Jadi apa yang saya kerjakan, saya sudah banyak terlibat di dalam beberapa industri. Jadi saya pernah membuatkan fashion misalnya untuk teater, pertunjukan, kemudian untuk tari, kemudian untuk penyanyi, untuk musik, kemudian juga untuk film layar lebar atau sinetron, itu juga saya pernah lakukan. Kemudian juga saya bikin produk ready to wear, kemudian juga baju-baju private client, pesanan-pesanan untuk pesta, untuk pernikahan adat, pernikahan gaun atau pesta ulang tahun dan lain sebagainya. Dan saya juga mendalami desain atau membuat baju yang berhubungan dengan perusahaan. Jadi beberapa, kalau istilahnya adalah baju seragam. Baju seragam itu saya banyak menangani beberapa bank-bank swasta, bank-bank BUMN, bank-bank daerah itu hampir seluruhnya itu pernah dan sedang memakai desain dan produk saya untuk seragam mereka. Di lain itu juga saya sendiri juga banyak terlibat di kegiatan-kegiatan fashion, kegiatan sosial dan edukasi lainnya. Tapi semuanya itu adalah menyatu dengan kunci kata utamanya adalah mode atau fashion itu sendiri. Jadi mungkin itu yang saya bisa sampaikan secara singkat. Saya rasa mungkin kalau ada pertanyaan lagi ya silakan gitu. Baik, terima kasih Bapak Musa untuk sharingnya. Selanjutnya dengan Ibu Miss Liliana Lim, apakah bisa bergabung bersama kami? Halo, selamat siang Miss Liliana. Selamat siang. Baik, Miss Liliana, boleh sedikit sharing bagaimana sepak terjangnya di dunia fashion, kemudian bisa berbagai tips and triknya, dan bagaimana sih mempunyai jiwa seorang fashion designer? Dipersilakan, Miss. Triknya ya, sebenarnya sih saya berkecimpung di dunia fashion ini kebetulan memang diarahin dari ibu saya ya. Ibu saya dulunya, jadi saya dari kecil tuh suka ngeliat ibu saya suka ngejahit gitu. Jadi dari situ saya suka, saya mulai tertarik dengan bidang ini. Saya belajar di sekolah Futura Fashion. Dari situ saya ketemu guru-guru saya yang lumayan membantu saya dan memberikan dorongan kepada saya untuk ikut lomba ya, waktu itu lomba desain. Nah, berawal dari situ saya kebetulan dapat juara di lomba Indonesia yang desainer kontes. Dari situ berawal karir saya sebagai desainer gitu. Seperti yang tadi Pak Musa bilang, itu memang betul. Kalau karir yang kita pilih itu memang penting. Kita harus merasa enjoy di bidang itu, kita punya passion di dalam situ.
Jadi kita nggak merasa berat ya waktu melakukannya itu, enjoy aja, nggak merasa itu suatu beban, sesuatu yang harus kita lakukan. Enggak, jadi waktu kita lakukan itu kita merasanya senang, jadi baru bisa berkembang dengan baik gitu. So far sampai sekarang saya memulai karir saya dari tahun 95, sesudah memenangkan lomba sampai sekarang masih terus belajar juga. Jadi seperti yang Pak Musa juga tadi bilang gitu, nggak boleh berada di zona nyaman ya, kita harus terus berkembang juga, ngikutin perkembangan fashion di dunia seperti apa, harus ikut berkembang terus, memperbaiki diri terus juga, menyesuaikan fashion yang sekarang ada, tanpa keluar dari line kita sendiri juga ya, tentunya kita harus punya line sendiri juga. Ya mungkin itu aja tipsnya, kalau ada pertanyaan yang mau ditanyain. Baik, terima kasih banyak Miss Liliana Ilim. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Musa dan Miss Liliana Ilim, mohon maaf, Miss Liliana Ilim maksud saya, atas tips and triknya. Berarti tadi ada passion, kemudian jangan mudah putus asa, dan jangan berkutat di zona nyaman, seperti itu. Sangat membanggakan sekali bisa mempunyai alumni-alumni Regina Pacis yang saat ini berkiprah di dunia fashion design. Semoga testimonial dari para alumni ini menjadikan semangat dan menjadikan motivasi bagi Bapak Ibu yang nantinya mungkin ada tertarik untuk bersekolah di fashion design maupun di vocational study lainnya. Baik, acara selanjutnya adalah puncak acara pada pagi hari ini, yakni gunting pita sebagai simbol diresmikannya vocational study di Sekolah Regina Pacis Jakarta. Kepada Suster Linda dan Bapak Handi, dipersilakan. Dengan demikian, resmi dibukanya Vocational Study by Regina Pacis Jakarta. Kepada Suster Linda dan Bapak Handi, terima kasih. Acara selanjutnya adalah penampilan musik dari murid SMA Sekolah Regina Pacis Jakarta. Mari kita saksikan bersama-sama dengan Saudari Rika Dina Saputra Miharja, siswi kelas 11 MIPA 2 SMA Regina Pacis Jakarta. Kepada Rika, dipersilakan. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. Ooh, hot air balloon that will go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy, clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy, clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy, clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy, clap along if you feel like that's what you wanna do. Come bad news, talking this and that. Oh, 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 well give me all you got and don't hold it back. Well, I should probably warn you, I'll be just fine. When I see you, don't waste your time. Here's why. Because I'm happy, clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy, clap along if
you feel like happiness is the truth. Because I'm happy, clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy, clap along if you feel like that's what you wanna do. Bring me down, cannot think. Bring me down, my level's too high. Bring me down, cannot think. Bring me down, my level's too high. Bring me down, cannot think. Bring me down, no, no. Bring me down, cannot think. Like a room without a roof. Because I'm happy, clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy, clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy, clap along if you feel like that's what you wanna do. Because I'm happy, clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy, clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy, clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy, clap along if you feel like that's what you wanna do. Bring me down, cannot think. Bring me down, the level's too high. Bring me down, cannot think. Bring me down, I say, 'cause I'm happy, clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy, clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you wanna do. Because I'm clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy, clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy, clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy, clap along if you feel like that's what you wanna do. Terima kasih Rika atas penampilan yang sungguh menghibur. Selanjutnya adalah pembagian door prize Bapak Ibu. Jadi kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini akan ada pembagian door prize dan hadiahnya adalah berupa saldo OVO atau GoPay sebesar Rp200.000. Kita langsung saja putar ya Bu Stefani. Ya, boleh langsung aja Anggita. Dan pemenangnya adalah Siapa itu? Dengan Jessica. Selamat kepada Ibu Jessica. Nanti mungkin bisa ini ya Anggita ya, chat di room chat ya tadi ya, di room chat bisa menginformasikan nomor handphonenya Ibu Jessica. Tuh, namanya nanti kita bantu untuk ini ya, untuk hubungi biar bisa diklaim. Baik. Ya, terima kasih kepada Bu Stefani sudah menemani saya. Sekalian ini ya, menampilkan videonya. Mungkin bisa buka videonya Bu Jessica. Ya, Bu Jessica mohon ditampilkan videonya. Nanti kita bisa lihat sama-sama. Ada Bu Jessica masih ada di ruangan? Di ruangan Zoom? Oh. Tidak ada videonya ya. Oh, oke, nggak apa-apa deh. Nanti chat Bu Jessica langsung chat aja ya di ruangan chat. Selamat kepada Ibu Jessica. Ada nggak ya? Oh mungkin. Oke, nggak apa-apa. Ya. Baik, door prize-nya sudah dibagikan dan yang mendapatkan adalah Bu Jessica. Acara selanjutnya adalah doa penutup yang akan dipimpin oleh Ibu Stefani. Dipersilakan Ibu. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang masih setia ya sampai jam 12 sedikit ya
sedikit mundur ya waktunya. Oke, baik kalau seperti itu. Terima kasih untuk waktunya sudah mendengarkan penjelasan dari program kami. Nanti Bapak Ibu jangan lupa ya, di chat sudah ada nomor WhatsApp saya. Nanti bisa langsung chat ke saya perihal program-programnya dan pendaftarannya. Oke, oleh karena itu dengan selesainya pembagian door prize, kita akan tutup dalam doa. Saya pimpin kembali dalam iman Katolik. Baik, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam acara launching vocational study fashion design program bahasa Jerman dan desain grafis pada siang hari ini. Pada siang hari ini telah berakhir acara kami. Kiranya acara ini bisa menjadikan berkat bagi orang-orang yang mendengarnya. Bapa, sebentar lagi kami akan melakukan kegiatan kami masing-masing. Kiranya Bapa yang menyertai kami dalam setiap langkah pekerjaan kami. Santa Regina Pacis, doakanlah kami. Beata Maria della Passion, doakanlah kami. Santo Franciscus, doakanlah kami. Amin. Baik, terima kasih Bu Stefani. Dengan demikian rangkaian acara launching fashion design vocational study by Regina Pacis Jakarta sudah selesai. Semoga acara ini memberikan manfaat kepada kita semua dan vocational study by Regina Pacis Jakarta dapat mencetak pribadi-pribadi yang kreatif, unik di tengah-tengah pandemi. Saya selaku pembawa acara meminta maaf jikalau ada kesalahan dalam penyampaian kata. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan salam sukses et veritatem per caritatem.